hukuman yang setimpal, di mana mereka ingin pembunuhnya dihukum mati. Di sisi lain, Jinwoo hanya melihat dengan sedih atas apa yang terjadi dengan ayahnya. Setelah ayah Jinwoo masuk, ternyata ada salah satu pendemo sadar bahwa Jinwoo adalah anaknya, dan para pendemo itu pun melempari Jinwoo. Halo, kembali lagi dengan kami Soul Zero. Kali ini saya akan melanjuti film kemarin, yaitu Remember War of the Sun, dimana di part pertama saya udah menceritakan gimana ayah Jinwoo dituduh melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, dan apa kelebihan dari main karakter film ini. Untuk melanjutkan part kemarin, saya minta kalian subscribe dulu untuk mendukung channel ini. Oke, check this out. Persidangan dimulai. Sidang pertama itu dihadiri beberapa juri, dan diantaranya ada beberapa orang yang sangat berpengaruh dalam cerita, yaitu Lee In-ah yang sering membantu Jinwoo nanti, Park Dong-ho di mana akan membantu Jinwoo mendapat pelaku sebenarnya, dan ini adalah Nam Yoo-kyun. Dia adalah siswa paling berprestasi, dan dia juga merupakan adik dari Nam Gyu-man. Nanti Jinwoo akan mendekatinya untuk... Nah, nanti aja, ada saatnya kalian tahu. Dan dihadiri pengacara Hong Moo-syuk yang merupakan pembela Jung-ah. Fakta menariknya, dia adalah rival dari Park Dong-ho. Dan pengacara ayah Jinwoo bernama Song Jae-ik. Song Jae-ik merupakan pengacara yang sangat gagap pada saat sidang. Dan dia sangat tidak berpengalaman. Sedangkan Hong Moo-syuk sangat pandai memainkan kata-kata. 피고인 서재혁이 피임 도구를 착용했기 때문에 오정화 양의 가슴을 찌릅니다. 이 부분 역시 번이나 찔렀을까요? 한 번? 국가수 부검 결과 오정화 양의 몸 구석구석을 흉기로 찔렀습니다. Di sisi lain, ayah Jinwoo ditanya hanya mengatakan tidak mengingat apapun, membuat semua orang berpikir ayah Jinwoo adalah pembunuhnya, walaupun tanpa bukti dan saksi. Sampai membuat ayah dari Jung-ah sampai ingin membunuh ayah Jinwoo karena berpikir dia adalah pembunuhnya. 그럴 수가 있어. 내딸이 너한테 얼마나 잘했는데 정말 아니야. 지금 내 딸은 저 사형감이야. Untungnya ayah Jung-ah dihentikan oleh Park Dong-ho. Setelah ayah Jung-ah berhasil diselamatkan, Park Dong-ho juga memberi tanda pengenalnya. 특별히 밥값을 해드릴게. Karena kekacauan itu, sidang pun berakhir dan dilanjutkan besok. 오지마. 오늘 길인 거 알지? 엄마랑 영우. Scene berpindah ke Nam Gyu-man yang sedang bertemu temannya. Karena temannya itu ada di pesta itu, dan dia sempat melihat Jung-ah di sana. Temannya itu pun bertanya apakah Nam Gyu-man membunuh Jung-ah. 너 혹시 아니지? Belum sempat menjawabnya, tiba-tiba muncul Park Dong-ho. Di sini, Park Dong-ho mengancam Nam Gyu-man karena dia tahu bahwa Nam Gyu-man mengkonsumsi narkoba pada saat berkelahi dengan kliennya Park Dong-ho. 새끼 빨리 내 눈앞에서 안 치워! 아! 아이고! 이 안에 뭐가 들어? 새끼 데리고 와봐. 왜 시시거려? 어? 약발한. 상무님이 아셨을 텐데요. 이렌하고 약간의 물리적인 다툼이 있던 그날 유럽에 오래 계셔가 깜빡하셨는갑네요. 요즘 나 협박해? Alhasil, Park Dong-ho dipukuli. 잘못 건졌어! 내가 누군 줄 알아? 씨! 너 같은 새끼. 너 이거 북서봉 있지? 그것도 내놔. 변호사 이 새끼 끝장날 줄 알아, 이 새끼야. 저 아무도 몰라. 아? Tapi pada saat Park Dong-ho ingin dijatuhkan dari tebing, dia menyinggung tentang pembunuhan mahasiswa dan tidak lain adalah Jung-ah. Dan sepertinya Park Dong-ho tahu bahwa pembunuh Jung-ah adalah Nam Gyu-man.
Karena hal itu, Nam Gyungman malah tambah sangat ingin menjatuhkannya. Karena dia tahu tidak akan ada saksi. Tapi Pak Dong Ho sudah tahu hal ini akan terjadi. Dan 거기 한 끈들이 좀 있네요. setelah Nam Gyungman membiarkan Pak Dong Ho pergi, Nam Gyungman tiba-tiba menyinggung tentang preman itu adalah ayahmu, bukan? 지가 네 애비라도 돼? Setelah itu Pak Dong Ho pergi. Di jalan Pak Dong Ho flashback di mana pada saat ayahnya meninggal dan preman itu membantunya. Oh iya, nama preman itu adalah Suk Ji Il. Dan juga ternyata Pak Dong Ho menjadi pengacara karena Suk Jo Il. 왜 안 됩니까? 아버지가 그러시. 네 동그랗겠지. 한마디만 할 테니까 잘 들으래. 물주물럭거리는 소리다. 뭔 말입니까? 물럭거리는 놈들한테 죽었다 깨나도 절들겠나. 그 맞지 말고. Suk Jo Il pun bebas dan memuji kerja dari Pak Dong Ho. Tapi Pak Dong Ho kelihatan sedih karena teringat bahwa hari ini adalah peringatan hari kematian ayahnya. 이 촉이 보통 촉이 아닌기라. 내 술도 한 잔 올려도. Scene berganti ke Jinwo yang sedang mengunjungi hari peringatan ibu dan kakaknya meninggal. Tiba-tiba muncul Park Dong Ho yang juga mengunjungi peringatan kematian ayahnya. 여기 왔었잖아요. 씨, 지금처럼 검은색 정장에 Jinwo pun menceritakan bagaimana Park Dong Ho pas awal-awal jadi pengacara. Dong Ho bahkan dia mengingat baju dan sepatu Park Dong Ho, di mana Park Dong Ho memperlihatkan sertifikat hukumnya sambil menangis. Mendengar hal itu, Park Dong Ho memuji ingatan bagus dari Jinwo. Namun, Jinwo ingin agar Park Dong Ho menjadi pengacaranya karena tahu bahwa Park Dong Ho adalah pengacara kemenangan 100%. Tapi Park Dong Ho tidak mau karena tahu Jinwo orang miskin dan Park Dong Ho tidak mau melakukannya tanpa bayaran. Tapi Jinwo memaksa karena dia yakin bahwa ayahnya dijebak dan tidak bersalah. Namun Park Dong Ho juga bilang bahwa banyak orang tidak bersalah yang masuk penjara. 딴 변호사 찾아라. 다치기 싫으면 나온나. Setelah itu dia pergi. Keesokan harinya ternyata Jinwo pergi ke tempat Park Dong Ho membawa uang yang sangat banyak. Sampai membuat Park Dong Ho bertanya dari mana dia mendapatkannya dan berapa lama dia menghasilkan itu. Ternyata Jinwo mendapatkan itu hanya dalam semalam dan dengan cara menghitung urutan kartu. 카드 돌리겠습니다. Walaupun dia ujungnya mendapatkan itu dengan taruhan nyawa juga. Park Dong Ho pun bertanya berapa jumlahnya. 1억이에요. 1억에 1,000만 원 더 있어야 된다. 금방 구해올 테니까. 네가 1억 2천이 돼. 나 게임. Tapi Park Dong Ho tetap tidak mau walaupun ditawarkan uang sebanyak itu. Di sini terlihat Park Dong Ho yang seperti memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia didatangi oleh asistennya dan bertanya kenapa dia tidak mau menerima tawaran Jinwo. Padahal 100 juta itu adalah uang yang sangat besar. Tapi Park Dong Ho menjawab dengan pepatah, kita tidak seharusnya mengambil pisau yang sudah terjatuh. Dan Park Dong Ho balik bertanya tentang informasi yang dimintanya beberapa waktu lalu. Asisten itu pun menjawab tentang film Nam Gyungman itu.
tenang saja, itu pasti akan keluar. Sidang kedua pun dimulai. Di sini Jinwo udah pasrah dengan keadaan. Tapi 형님 쪽이 맞았습니다. 명도 없네요. Tapi ternyata pada saat-saat terakhir Pak Doho datang dan akan menjadi pengacara ayah Jinwo. 네, 왔다. 나는 기다렸지. Beberapa saat yang lalu, ternyata informasi tentang villa itu udah didapatkan dan benar bahwa Jung-ah benaran datang ke sana. Di sini Pak Doho menjadi yakin bahwa pembunuhnya adalah Nam Gyu-man. Dia pun berniat membantu Jinwo, dan begitulah bagaimana Pak Doho bisa membantunya. Tapi saat Pak Doho menjadi pengacaranya, dia hanya meminta sidang lanjutan dan ingin mencari saksi dulu. 재판 연기를 신청합니다. 결정적인 역할을 하는 증인이 있는데 현재 연예인의 재판 연기 신청에 이유 있습니까? 증인 얼굴이 궁금하네요. 이유 없습니다. Tanpa diduga, kemauannya pun diterima dan akan dilanjutkan keesokan harinya. Park Dong-ho pun bertanya ke ayah Jinwo tentang kebenaran apa yang terjadi. Ternyata ayah Jinwo dipaksa untuk mengaku dan menulis pengakuan pembunuhan Jung-ah, dan detektif itu mengancam akan membunuh Jinwo. Oh iya, nama detektif itu adalah Kwak Hang-so. Karena hal itu membuat ayah Jinwo mau tidak mau melakukannya. 머리엔 기억되지 않아도 마음에 새겨지는 기억이 있습니다. Malam harinya, Jinwo mau membayar Park Dong-ho, namun Park Dong-ho tidak mau dan menyuruh Jinwo untuk mengembalikannya. Dan ternyata Park Dong-ho hanya mau Jinwo untuk menjadi pengacara dan bekerja menjadi bawahannya karena dengan ingatan Jinwo pasti akan cepat seperti Park Dong-ho. Mereka pun membuat kontrak dengan uang 50.000 won. 이건 내가 갔는데 Setelah selesai, mereka berdua pun diskusi tentang mencari bukti kesaksian, di mana Jinwo memberitahu semua tentang ingatannya. Keesokan harinya, sidang pun dimulai. Saksi pertama adalah Kwak Hang-so yang berada di pihak pengacara Hong Mu-seok. Namun, Kwak Hang-so hanya melakukan omong kosong dan bahkan dia berbohong bahwa ayah Jinwo sedang mabuk saat diinterogasi. 미터 내라고 알고 있는데 맞습니까? 네. 피고인이 술에 잔뜩 취해 있었습니다. Setelah selesai, hakim pun bertanya mana saksi Park Dong-ho, dan ternyata saksi Park Dong-ho adalah Kwak Hang-so juga. Tapi kali ini Park Dong-ho mengancam bahwa kesaksian palsu akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Awalnya Kwak Hang-so masih berbohong. 왜 거짓말을 해? 사실대로 말해. 사실대로. Namun Park Dong-ho bertanya apakah Kwak Hang-so membawa pistol. Tanpa diduga Kwak Hang-so membawanya. Tidak hanya itu, Park Dong-ho juga dapat mendebak ciri-ciri pistol itu dengan terperinci. Dari mana dia tahu? Semalam ternyata Jinwo memberikan seluruh ciri-ciri pistol itu dengan ingatannya pada saat bertemu Kwak Hang-so di pemakaman Jung-ah. Melanjutkan sidang. Tapi di sini Park Dong-ho bilang kalau dia mendapat informasi itu dari ayah Jinwo, dan Park Dong-ho memberitahu kepada hakim bahwa detektif itu mengancam akan membunuh Jinwo kalau ayah Jinwo tidak melakukan pengakuan. Dan karena hal itu Park Dong-ho pun meminta agar tuduhan ditarik. 배심원 여러분, 세상 협박을 견딘단 말입니까? 강요와 철회를 요구합니다. Sidang pun berakhir. Di malam hari, ternyata Park Dong-ho sedang merencanakan sesuatu. 내가 하면 다 합법이다. 버트 Dan 가자. Shin berganti ke Nam Gyu-man sedang ingin bermain-main dengan beberapa wanita, dan bahkan dia memaksa untuk salah satu dari mereka menjadi anjing dengan tawaran kunci mobil. 왜? 야, 이제 줄게.
주세요, 차키. 그래. 야, Namun, saat salah satu dari mereka melakukannya, dia tidak memberinya. Dan Namgyuman hanya mempermainkannya. 오늘 좋네. Tapi, ternyata gadis itu adalah seorang mata-mata dari Park Dong-ho. Dia di situ bertugas untuk memasang penyadap suara dan video. 그년이 내 기분을 잡치게 하잖아. 그래서 죽이셨어? 혹시 어떻게 알았냐? 네 대신에 깜빵 들어가게 생긴 사람. 그 사람도 우리 내주야? 누가 나 대신 깜빵 가달래? Tapi, setelah itu alat penyadap mereka ketahuan. 아까 그거 저 얼마짜린데 저거. Keesokan harinya, ternyata Namgyuman udah tahu bahwa yang menyadapnya adalah Park Dong-ho. Dan dia mendatangi Park Dong-ho. Park Dong-ho pun memperlihatkan hasil penyadapannya. Melihat hal itu, Namgyuman langsung melempar laptop itu. 너 돈 좋아하지? Dan menawarkan ke Park Dong-ho bayaran 2 angka 0 dari yang kliennya berikan. Namun Park Dong-ho tidak mau dan Park Dong-ho mengancam bahwa Namgyuman pasti akan dipenjara. 너는 도박을 억수로 좋아했는데 인생 걸고 하는 도박 아닙니까? 평생을 빵에서 썩. Di sisi lain, Jinwoo dan Lee In-ah menyelinap ke villa Namgyuman, di mana adalah tempat ayahnya bekerja sebelum dia dituduh. Dan ternyata di sana dia mendapatkan bukti baju hilang di salah satu rak, di mana ternyata baju hilang itu adalah baju yang Jung-ah pakai saat dia meninggal. 봤던 기억이 나. 옷 하나가 없어. 이 별장에 있었어. 정아가 여기 있었다고? Setelah Jinwoo dan Lee In-ah berhasil kembali, mereka pun pergi ke tempat Park Dong-ho. Di sana ternyata Jinwoo menemukan kaset dan dia melihat video pengobrolan Namgyuman di situ. Tapi di sisi lain, Park Dong-ho ternyata sedang bertemu dengan ayah Namgyuman, di mana dia adalah orang paling kaya di Korea Selatan. Oke, part 2 di sini dulu ya. Nanti di part 3 akan diceritakan bagaimana semua terjawab, dimulai dari bagaimana pembunuhan Jung-ah. Part 3 aja nanti akan diberitahu. Oke. Bye bye.